Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, hari ini saya ingin membacakan kisah 25 Nabi dan Rasul, yaitu tentang cerita Nabi Nuh. Ya, ini semoga videonya bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua ya Mam. Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Syed, dan Idris. Ayahnya bernama Lamik dan Metusholih bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah ketika seorang rasul sudah lama tidak hadir mengingatkan umatnya. Pada masa itu, biasanya manusia mulai melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Demikian kaum Nabi Nuh tidak luput dari penyimpangan tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah kaumnya, mereka sedang menyembah berhala yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Mereka beranggapan berhala-berhala itu mempunyai kekuatan dan dapat menolong mereka. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk memperhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata akan keberadaan Allah. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka tentang pahala yang akan mereka dapatkan apabila berbuat kebaikan dan azab apabila berbuat kemungkaran. Walaupun Nabi Nuh telah berusaha berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran, hanya sedikit kaumnya yang mau mengikuti ajakannya, tidak lebih dari 100 orang saja. Mereka terdiri dari orang-orang yang miskin dan lemah, sedangkan orang-orang yang kaya raya dan terpandang tetap tidak mempercayai Nabi Nuh. Mereka mau beriman asal Nabi Nuh menyingkirkan orang-orang miskin dan lemah yang telah menjadi pengikutnya. Tapi Nabi Nuh menolak syarat itu karena siapapun orangnya berhak memeluk agama Allah, tidak kecuali orang-orang miskin dan lemah. Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata semakin hari semakin berkurang. Kaumnya sudah tidak lagi mau mempedulikan seruannya. Mereka tidak bisa lepas dari bujukan setan yang terkutuk. Melihat kesedihan yang dirasakan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuat." Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azab atas kaumnya yang sombong dan banyak berbuat kerusakan. Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak kafir seperti mereka." Nabi Nuh membuat perahu besar. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah perahu yang besar, Nabi Nuh mulai mengumpulkan para pengikutnya. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat perahu. Orang-orang kafir melihat apa yang dilakukan Nabi Nuh dan pengikutnya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang engkau menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu berada jauh dari air. Apakah untuk didari oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin agar kapalmu terbawa ke laut?" Nabi Nuh menjawabnya, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu seorang mengejek dan mengolok-olok kami, akan tiba waktunya bagi kami untuk mengejek kamu. Kelak kamu akan mengetahui untuk apa perahu ini aku siapkan. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu.
Setelah perahu itu selesai, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapal-kapalmu dan kerabatmu. Bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan berlayalah dengan izinku. Banjir besar menimpa kaum Nuh. Kemudian keluar air dari langit dan bumi dengan deras dan dahsyat. Dengan sekejap air itu menjadi besar dan melanda seluruh kota dan desa. Tidak ada satupun yang luput dari terjangan banjir dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh dan makhluk yang ada di dalamnya. Dengan membaca doa Bismillah majriha wa mursaha, berlayalah kapal Nabi Nuh di tengah gelombang dahsyat. Di kanan kiri kapal terlihat orang-orang kafir berusaha menyelamatkan diri dari bencana itu. Tatkala berada di atas geladak kapal, Nabi Nuh memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dan kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air. Terlihatlah olehnya putra sulungnya yang bernama Kanan timbul tenggelam di telan air banjir. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah kasih sayang seorang ayah terhadap putranya itu. Nabi Nuh berteriak memanggil putranya. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau berada bersama orang-orang yang kafir. Karena yang sudah menjadi orang jahat menolak dan keras ajakan dan panggilan ayahnya itu. Dia berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat meliharaku dari air banjir. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dan dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Maka jadilah Kanan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nabi Nuh sangat sedih di atas kematian putranya. Beliau berkeluh kesah dan berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nabi Nuh segera sadar dan dari kesalahan itu. Kemudian beliau memohon ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu air mulai surut dan binasalah seluruh kaum Nabi Nuh yang telah ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas orang-orang yang beriman bersamamu. Ya, itu tadi teman-teman dan mams, cerita Nabi Nuh. Cukup sekian, ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa dukung channel saya dengan like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi mam dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.